Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 11 semester ganjil, hari ini kita akan membahas tentang rangkaian sistem instrumen. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, hari ini materi adalah rangkaian sistem instrumen. Kemarin kalian sudah mendapatkan materi tentang sistem instrumen dan sinyal. Untuk itu, langsung masuk ke materi. Topik bahasan yang akan dibahas hari ini adalah speedometer, yang kedua adalah indikator bahan bakar, dan yang ketiga adalah indikator posisi gigi transmisi. Speedometer. Kalian pasti sudah tahu apa itu speedometer. Diambil dari kata-kata speed yang berarti adalah kecepatan. Maka dari itu, speedometer merupakan pengukur kecepatan kendaraan atau sepeda motor. Komponen apa saja yang ada pada speedometer? Yang pertama adalah kunci kontak. Kunci kontak merupakan saklar utama pada sepeda motor. Jadi, fungsi kunci kontak adalah sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Dan yang kedua adalah baterai atau yang kalian sebut dengan aki dengan tegangan 12 volt. Baterai merupakan sumber utama DC. Nah, yang selanjutnya adalah speedometer itu sendiri. Dan yang terakhir adalah gearbox. Antara gearbox dan speedometer itu dihubungkan melalui kabel speedometer. Yang berfungsi untuk mengirimkan informasi dari gearbox menuju speedometer. Selanjutnya, apa saja komponen dari indikator bahan bakar? Yang pertama sama adalah kunci kontak. Yang kedua adalah baterai atau aki. Yang ketiga adalah indikator bahan bakar atau indikator BBM itu sendiri. Dan yang terakhir yang paling penting adalah unit pelampung bahan bakar. Kita ambil dari kata-kata pelampung. Berarti alat ini bisa mengapung pada bahan bakar. Selanjutnya, kita membahas tentang indikator posisi gigi transmisi. Untuk gigi transmisi itu terdapat pada motor kap. Jadi, untuk motor matic tidak terdapat gigi transmisi. Komponennya apa saja? Yang pertama adalah kunci kontak, yang kedua adalah baterai atau aki, yang ketiga itu adalah lampu transmisi, dan yang keempat adalah switch transmisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian speedometer. Jadi, alurnya adalah dari baterai, sumber itu sendiri, menuju ke fuse atau pengaman. Atau yang kalian tahu dengan kata sekring. Nah, arus akan berhenti di sini, di ignition switch. Apa itu ignition switch? Ignition switch merupakan kunci kontak. Karena ini dalam keadaan off, maka arusnya berhenti sampai di sini. Tapi kalau saat kita meng-on-kan kunci kontak, maka arus masuk ke sini. Lalu menuju ke saklar atau headlight switch. Dan arus juga akan maju
ke sini atau passing button. Nah, kalian bisa lihat di headlight switch itu terdapat dua posisi. Jadi pada posisi off dan on. Nah, di tengah-tengahnya ini juga terdapat posisi. Nah, untuk yang tengah-tengah ini berarti adalah posisi ke-1. Dan yang paling bawah itu artinya adalah posisi ke-2. Pada saat kunci kontak di-on-kan, lalu arus masuk ke menuju saklar lampu kepala. Lalu saat saklar lampu menuju ke posisi 1, maka arus akan masuk menuju fuse lurus ke tail light atau yang kalian tahu dengan lampu kota. Nah, ini sama, arusnya juga akan menuju ke position light atau yang kalian tahu dengan lampu kota. Nah, apa perbedaan dari tail light sama position light? Sama saja, cuman untuk tail light dari kata-kata tail berarti adalah buntut, berarti ada di belakang. Kalau positioning light berarti ada di depan. Nah, kalian bisa lihat kan? Di sini terdapat tanda garis lurus seperti ini. Nah, itu adalah buntut ya. Jadi antara posisi 1 dan posisi 2, jika saklarnya diarahkan ke posisi 2, otomatis arus juga akan mengalir di posisi 1. Sehingga apabila saklar berada di posisi 1, itu menyebabkan pada headlight atau lampu kepala itu akan mati. Tetapi apabila switch kalian arahkan ke posisi 2, maka otomatis posisi 1 dan posisi 2 arus akan teraliri, sehingga baik itu lampu kepala ataupun lampu kota itu akan menyala. Dan secara otomatis juga speedometer light dan tachometer light itu juga akan menyala. Speedometer light itu adalah indikator untuk pengukur kecepatan roda, sedangkan tachometer itu berarti adalah indikator pengukur kecepatan mesin. Jadi beda ya antara speedometer dan tachometer. Speedometer untuk mengukur kecepatan roda, tetapi kalau tachometer untuk mengukur kecepatan mesin. Nah, untuk tachometer itu sendiri, tidak semua sepeda motor bisa menampilkan tachometer light. Ya, biasanya tachometer light itu terdapat di motorsport. Nah, untuk passing button itu adalah untuk mengaktifkan lampu dim. Ya, jadi karena ini arusnya sampai di sini pada passing button, apabila kita tidak menyentuh passing button itu sendiri, maka lampu dim atau high beam indicator light itu tidak akan menyala. Tetapi apabila kita menekan passing button, maka lampu dim atau lampu jarak jauh akan menyala serta high beam indicator light-nya juga akan menyala. Lanjut, kita akan membahas tentang indikator bahan bakar. Nah, berikut adalah prinsip kerja indikator bahan bakar. Kalian bisa melihat gambar di samping ini. Nah, fungsi dari indikator bahan bakar adalah sebagai penanda bahan bakar yang bisa dilihat oleh pengendara. Jadi pada tampilan speedometer kalian pasti terdapat indikator bahan bakar, bukan? Nah, berikut ini adalah prinsip kerjanya. Di sini terdapat float atau yang kalian tahu dengan kata pelampung. Tadi pada komponen kan sudah dibahas, terdapat
pelampung indikator bahan bakar atau pelampung bahan bakar. Ini dia. Nah, di dalam sini juga terdapat resistor. Fungsi resistor itu berarti adalah tahanan. Jadi menahan arus, ya. Nah, prinsip kerjanya adalah dari baterai menuju ke voltage regulator, lalu ke bimetal strip. Nah, di sini kok bisa, Bu? Kok bisa jarumnya itu bisa bergerak dari empty ke full atau dari full ke empty? Nah, pada saat kalian mengisi bahan bakar, di sini contohnya. Nah, otomatis float atau pelampung ini akan bergerak sesuai dengan tingkat ketinggian bahan bakar itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya prinsip kerjanya apabila pelampung berada di atas, kita anggap saja ini di atas dan sini di bawah. Nah, apabila pelampung berada di posisi atas, maka tahanan resistor itu semakin kecil. Ingat-ingat ya. Jadi apabila posisi pelampung bahan bakar berada di atas, maka tahanan resistor akan semakin kecil sehingga menyebabkan arus pada baterai yang 12 volt mengalir menuju ke bimetal strip. Nah, apabila arus mengalir dalam keadaan besar, arus kan bersifat panas. Itu menyebabkan bimetallic strip akan bengkok. Dan itu yang menyebabkan menggerakkan jarum menuju ke arah full. Nah, bagaimana, Bu, apabila pelampung itu pada posisi di bawah? Nah, itu berarti jarum akan bergerak menuju ke empty atau kosong. Berarti bahan bakar yang terdapat di tangki sepeda motor kalian itu dalam keadaan sedikit atau hampir habis. Nah, kita lihat pergerakannya menuju ke bawah. Jadi tahanan di resistor ini semakin besar. Semakin besar jika posisi float atau pelampungnya itu berada di bawah. Dan itu menyebabkan arus yang mengalir semakin sedikit karena tahanannya besar. Tahanan besar maka arus yang mengalir sedikit dan itu yang menggerakkan jarum dari full menuju ke empty. Begitupun sebaliknya. Jadi diingat-ingat apabila pelampung berada di atas maka tahanan resistornya besar. Apabila pelampung berada di atas maka tahanan resistornya semakin kecil dan itu yang menggerakkan jarum menuju ke posisi full atau penuh. Tetapi apabila pelampung berada di posisi bawah itu menyebabkan tahanan resistor semakin besar dan itu akan menyebabkan jarum bergerak menuju ke empty atau kosong. Lanjut. Indikator posisi gigi transmisi. Tadi saya sudah bilang indikator posisi gigi transmisi itu terdapat pada motor kap dan sport juga. Nah, ini gampang. Jadi, sama seperti tadi. Dari sumber atau aki menuju ke fuse atau sekring. Ini fungsinya sebagai pengaman. Lalu menuju ke kunci kontak. Jadi, apabila kunci kontak dalam keadaan off, maka arusnya tidak akan menuju ke lampu dan sini, switch transmisi. Jadi diingat-ingat, pada saat kunci kontak off, maka arus tidak akan mengalir. Tetapi apabila dalam keadaan on, maka arusnya mengalir. Nah, pada posisi switch transmisi netral, maka lampu N itu akan menyala. Sini akan menyala.
Jadi pada lampu gigi transmisi itu tergantung pada di mana switch transmisi itu masuk. Apabila motor kalian masuk pada gigi kedua, maka lampu transmisi pada gigi kedua akan menyala. Ya, jadi pada saat kalian meng-on-kan kunci kontak itu tergantung pada gigi yang masuk pada sepeda motor kalian. Jadi apabila dalam keadaan netral, maka lampu netral akan menyala. Tapi apabila pada saat kalian meng-on-kan, posisi gigi pada sepeda motor kalian itu masuk ke angka 3, maka otomatis lampu transmisi pada gigi ketiga akan menyala. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas kalian. Jelaskan bagaimana prinsip kerja indikator bahan bakar menggunakan kalimat dan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian bisa mengolah kata-kata sendiri tidak sesuai dengan saya dan kumpulkan di Google Classroom. Itu tadi adalah penjelasan materi tentang rangkaian sistem instrumen. Semoga kalian paham dan menjadi barokah untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai rangkaian sistem instrumen untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini, serta klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi. Dan yang paling penting, share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.